Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aif Nur Rahman, NIM 1910601248, kelas reguler A3. Di sini saya ingin mengajukan tentang tugas tentang RPP kelas 10 semester ganjil tentang mata kuliah Akidah Akhlak yang bertemakan Asmaul Husna. Dan untuk pertama yaitu tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama penyebutan, dan husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma merupakan bentuk jamak dari ismu, yaitu artinya adalah nama, sedangkan husna ialah bentuk masdar dari al-ahsan yang artinya baik, bagus atau indah. Asmaul Husna merupakan nama-nama gelar sebutan Allah yang baik dan agung. Sesuai dengan sifat-sifatnya, nama-nama Allah menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah SWT. Dan di sini terdapat beberapa contoh sifat Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang untuk pertama yaitu pengertian Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari akar kata ghafaro yang artinya ghafaro yang berarti menutupi. Al-Ghafar bisa juga diterjemahkan berasal dari kata Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Dapat kita terjemahkan bahwa maghfirah dari Allah adalah dirahasiakannya dosa-dosa dan diampuninya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, bukan karena tobat seorang hamba atau taatnya saja. Di sini kita dapat meneladani Allah dengan sifat Al-Ghafar. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Yang kedua yaitu Al-Razzaq. Al-Razzaq berasal dari kata rozako atau rizq, artinya rezeki. Al-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rezeki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Yang kita dapat teladani dari sifat Ar-Razzaq yang pertama adalah berkeyakinan bahwa Allah sudah menjamin rezeki seseorang. Yang kedua, berusaha maksimal dengan qanaah atau kecukupan. Yang ketiga, mengantarkan rezeki kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa. Al-Malik berarti raja, penguasa, atau seluruh makhluknya. Secara umum, Al-Malik diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim lam kaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini, yang sahih dan tidak dapat diingkari lagi kekuasaannya meliputi alam semesta dan pengetahuan yang ada. Yang kita dapat teladani dengan sifat Al-Malik yang pertama adalah manusia memiliki keterbatasan kepemilikan, dan yang kedua mengandalkan hawa nafsu
Dan yang ketiga, menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya yaitu al-hasib. Al-hasib secara bahasa artinya menghitung, mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang menimpa kulit. Menurut Imam Al-Ghazali, al-hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Dan sifat yang kita dapat teladani yaitu yang pertama, tenang dan tentram bersama dengan Allah. Dan yang kedua, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Seterusnya yaitu al-hadi. Secara bahasa, al-hadi merujuk pada dua hal, yaitu tampil ke depan memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Al-hadi artinya memberi petunjuk. Ia dapat diartikan dengan penunjuk jalan karena ia selalu berada di depan. Memberi petunjuk maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai tingkatannya. Selain itu, al-hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Dari makna ini terlahir istilah hadiah, karena hadiah biasanya disampaikan dengan kelembutan sebagai bentuk simpatik seseorang kepada orang lain. Dari kata tersebut terlahir kata al-hadi yang berarti binatang yang disembelih di Baitullah sebagai persembahan. Sifat yang dapat kita teladani dari sifat al-hadi yakni bahwa petunjuk Allah banyak sekali. Dan yang kedua, meyakini bahwa agama adalah petunjuk Allah tertinggi. Dan yang terakhir, memberi petunjuk kepada orang lain dengan benar dan tanpa pamrih. Dan untuk sifat yang selanjutnya yaitu al-holik. Al-holik secara bahasa berasal dari kata hok atau holako, yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Menurut Imam Al-Ghazali, meskipun kata al-holik sama dengan al-bari yang berarti pencipta, tetapi keduanya memiliki makna masing-masing. Al-holik berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan, sementara al-bari mewujudkan dari tidak ada menjadi ada saja. Sedangkan al-musawwir yaitu zat yang memberi rupa. Dari sifat al-holik kita dapat meneladani, yaitu yang pertama, menciptakan hal-hal yang inovatif. Dan yang kedua yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta yang hakiki. Dan yang terakhir yaitu sifat al-hakim. Al-hakim berasal dari akar kata hakama yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim yang maknanya secara umum berarti menghalangi. Demikian pula kata istilah hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana yang apabila diperhatikan insya Allah seseorang akan selamat dengan hikmahnya. Dia menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan yang lebih besar atau lebih baik. Dengan hikmahnya pula menghalangi atau menghindarkan terjadinya kemudaratan dan kesulitan yang lebih besar bagi makhluknya atau bagi seluruh hambanya. Yang dapat kita teladani dari sifat al-hakim yaitu memperdalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua bertindak profesional dalam hal apapun, dan yang terakhir bersikap bijaksana. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila terdapat kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati, itu datangnya dari saya sendiri, dan maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wadido wa inayah. Atrukukum fi riayati wa amni. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.